Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Arif Sadikin, dengan tema Tahanan Kantor. Kali ini saya akan memperlihatkan video perjalanan saya ke Lombok, tepatnya perjalanan menuju Gili Trawangan, suatu pulau yang sangat terkenal di Lombok. Saya memilih menuju ke Gili Trawangan ini karena lingkungannya yang masih asri, memiliki pemandangan bawah laut yang indah, dan tentunya semua orang di sana menggunakan sepeda atau menggunakan kendaraan umum Cidomo. Tidak ada kendaraan bermotor. Sebagai tahanan kantor yang baik, perjalanan ke Gili Trawangan saya lakukan dalam masa cuti selama 5 hari. Nah, ini peta Pulau Gili Trawangan, masuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan perjalanan kita. Tonton videonya sampai habis ya. Perjalanan dari Jakarta menuju Lombok kurang lebih 2 jam menggunakan pesawat. Baiklah, perjalanan dimulai sepulang kerja jam 11 malam dari kantor. Saya akan pulang ke kosan terlebih dahulu untuk mengambil perlengkapan untuk dibawa ke Lombok, kemudian pergi rapid test, baru menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perlu teman-teman ketahui, video ini dibuat dengan penuh editing dan sedikit informasi. Apabila video ini terdapat hal-hal yang kurang menarik ataupun garing, mohon dimaklumi. Ini adalah penampakan lokasi tempat rapid test. Hal yang menentukan saya berangkat atau tidak. Kata orang-orang, melakukan perjalanan di masa pandemi itu ribet ya. Sebenarnya tidak ribet, hanya ditambah saja dengan satu syarat lagi, rapid antigen atau PCR. Sebenarnya itu bukan keribet, tapi lebih ke menakutkan. Gimana nggak menakutkan coba? Kalau sempat saja positif, tiket dan hotel hangus. Jadi untuk menjaga kesehatan, saya menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga dan makan makanan yang sehat agar tidak terjadi hal-hal yang buruk tersebut. Akhirnya mendarat di Bandara Internasional Lombok. Nanti saya akan mencari kendaraan umum untuk menuju ke Bangsal. Jadi dari Bandara Internasional Lombok menuju ke Pelabuhan Bangsal. Dari Bangsal baru ke Gili Trawangan. Oke, sekarang saya sudah dapat kendaraan umum untuk menuju Bangsal. Harganya 60.000 menggunakan Damri. Jadi teman-teman, kalau sudah sampai di Bandara Internasional Lombok, itu nggak perlu khawatir untuk menuju ke Bangsal, karena banyak kendaraan yang bisa untuk menuju Bangsal. Ada Damri, rental mobil atau taksi. Dan untuk Damri itu 60.000. Kalau rental mobil dan taksi itu masih berlaku sistem nego. Kalau teman-teman perginya rame-rame, saran saya lebih baik menggunakan taksi ataupun rental mobil. Perjalanan dari Bandara Internasional Lombok ke Bangsal itu memakan waktu 2 jam. Lumayan lah buat istirahat, karena dari semalam sampai sekarang belum tidur. Setelah 2 jam perjalanan, saya sampai di Bangsal, dan ini adalah loket tempat pembelian tiket booth publik. Nanti kita akan menyeberang dari Bangsal ke Gili Trawangan. Nah, dari Bangsal ke Gili Trawangan itu memakan waktu kurang lebih 3-40 menit menggunakan booth publik. Sebenarnya untuk menyeberang ke Gili Trawangan ada 2 pilihan, menggunakan booth publik atau face booth. Nah, di sini saya menggunakan booth publik karena harganya sangat ekonomis, sangat beda jauh sama harga face booth teman-teman. Booth publik harganya hanya 15.000, sedangkan face booth itu 250 sampai 300. Kekurangannya dari booth publik ini, kita bisa menunggu cukup lama, 1 sampai 3 jam. Jadi boothnya menunggu penuh terlebih dahulu, baru menyeberang ke Gili Trawangan. Tidak masalah menunggu cukup lama, tetapi bisa bertahan hidup di pulau 2-3 hari dengan biaya yang cukup murah.
Nah, sekarang sudah sampai di Gili Trawangan. Sekarang saya menuju ke hotel, jalan kaki. Hotelnya nggak jauh dari pelabuhan tempat saya turun boot tadi. Kalau orang pertama kali kesini pasti bilangnya ini air kolam biasa. Jangan senang dulu, ini airnya asin. Saya kaget pas nyemplung, asin. Berendam dulu ya. Berendam sama air garam. Kalau dihitung dari Bandara Lombok ke Gili Trawangan dengan biaya 75.000 sudah bisa sampai ke Gili Trawangan. Tadi naik Damri 60 ditambah naik boot 15.000. Hemat bukan? Saat ini saya sedang berkeliling Gili Trawangan menggunakan sepeda, teman-teman. Dengerin suara rantai sepedanya aja saya udah adem. Sangat jauh dari kebisingan. Tidak ada suara motor dan mobil. Akhirnya tadi saya bisa tidur dengan nyenyak setelah menahan kantuk dari jam 11 malam, baru bisa beristirahat jam 4 sore. Kemudian terbangun di tengah malam, saatnya keliling dan mencari makanan. Dan ternyata di Gili Trawangan makanan saat ini sangat susah dicari tengah malam, teman-teman. Biasanya tempat wisata itu kan buka 24 jam. Tetapi Gili Trawangan berubah setelah pandemi datang menyerang. Cuma ada orang jual cilok tadi. Beli cilok dari Pak Emet. Nanti saya akan ceritakan bagaimana cerita Pak Emet di part 2. Keliling Gili Trawangan malam ini cukup. Saatnya kembali ke hotel. Besok lanjut lagi ngeliat sunrise. Malam ini lumayan dapat cilok. Lagi pengen lihat sunrise. Tuh, merah memudar. Nyantai dulu sambil nungguin mataharinya ke atas ya. Tuh di depan kita itu Gunung Rinjani. Biasanya kalau di Jakarta nggak bakal pernah bangun jam segini nih, tapi karena udah pasang niat buat ngeliat sunrise, karena ini posisinya saya ngambil villa itu di bagian timur Pulau Gili Trawangan, karena di sisi timur itu lebih murah. Kalau di sisi barat itu dia lebih mahal karena orang-orang banyak banget ngeliat sunset di sini. Kalau di sini ya kalau sunrise katanya sih nggak kelihatan. Kita cuma bisa ngeliat kayak gitu tuh, warna merah memudar di balik Rinjani. Dari Gili Trawangan, aku dalam pelarian, tersesat di tempat gelap gulita, surga para mafia, mencoba tanpa rasa mengikat yang telah patah, mempercayai antah berantah, mengagungkan sejuta rasa yang tak tahu itu apa, berhenti dan di titik itulah aku menemukanmu.